Dulu saya itu udah pernah juga lah sukses. Saya tak punya mobil lah. Udah pernah sukses ya kayak. Iya. Perjalanan ini terasa sangat menjadi sayang kau baru bisa banyak cerita yang mestinya kau saksikan karena keberbatuan tubuhku terguncang dihempas batu jalan menangis sedih. Tubuhku terguncang dihempas batu jalan kepala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia bertanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada ombak, kepada karang, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Kala aku sendiri berpaku menatap aku, barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oke guys, jadi kembali lagi di channel kami di segmen tanya-tanya bareng sedulur boys. Ya, jadi kali ini kami bakalan tanya sama narasumber yang satu ini dengan nama bapak siapa? Bustami. Rahab. Jadi kami bakalan ya seperti konten kami sebelumnya, kami tanya-tanya bareng sedulur boys. Jadi kali ini profesi bapak ini adalah sebagai pengamen di sekitaran Marelan Titip Papan ya, ya di sekitaran situ. Jadi sebelum kami tanya-tanya bareng sedulur boys, jadi kami bakalan ya. Ini bakalan menampilkan kemahiran dalam momen kita. Oke. Apa yang mau ditanya buat ini? Jadi kakek dengan melakukan ngamen ini yang usia berapa? Baru 2 tahun. Baru Arah mau besok 2 tahun. 2 tahun. Sebelumnya kakek kerja apa? Sebelumnya saya kami berumah tangga tahun 89. Tahun 89 nikah. Bulan non. Kemarin kami. 20
jualan. Alhamdulillah itu tahun 95 belum punya rumah dari sini Jualan apa tuh ya? sebelah petisi. Sama aja. Ya, jadi sesudah itu waktu bergulir terus saya punya anak agak terlambat. Jadi tahun 95 tahun 97 dibongkarlah pajak petisan. Dibongkar pajak petisan, saya keluar, saya keluar berkelana jualan, kadang-kadang karing jahe, Oh dulu kakek jualan ya? karing jahe di Kalang. Nah, kira-kira tahun 99 berhenti yang berpekan-pekan itu. Habis itu jualan japa lah, pajak-pajak kadin. Jualan di mana tuh ya? Pindah-pindah pajak. Oh pindah-pindah. Jualan apa itu? Pecah belah juga alat-alat dapur. Jualan apa? Nah, jadi masuk tahun dulu saya itu udah pernah juga lah sukses. Saya sempat punya mobil lah. Oh udah pernah sukses ya kayak ya? Iya. Jadi tahun 2002 mulailah goyang, turun mobilnya dijual, susah-susah aja ya kan. Nah, tahun 2002, tahun 2004 lahirlah anak saya. Nah, saya 15 anak pertama. Nah, 15 tahun punya anak. 15 tahun nikah. Iya. Baru punya anak ya? Iya. Gitu. Tahun 2004 lahir. Nah, sesudah itu jualan terus. Nah, itu kira-kira tahun 2010 bawa becak saya, becak mesin. Bisa. Nah, mesin. Berapa lama masuk Grab online itu tahun 2016. Setelah saya berhenti. Berhenti jadi tukang becak itu. Jadi jualan lagi. Jualannya di kaki 5. Yang di petisa tadi bertoko. Jadi jualan tahun 2000 Tahun 2016 itu. berhenti bawa becak, jualan lagi masuk sampai tahun 2018 masih jualan. Inilah kira-kira tahun 2019 lah saya ngambil. Baru tahun 2 tahun yang lalu. 3 tahun. 2 tahun lah. 2 tahun ya. Berarti tahun 2020 ya? 2019. 2019. Nah, itulah sebelum itu pun bawa odong-odong pernah juga. Nah, odong-odong yang dayung, yang masih manual itu. Itu tahun 2019 itu. Kalau itu di tahun masih kecil anak saya itu di tahun 2008 itu. Masih umur 3 tahun ya. Itu apa odong-odong itu? Nah, tapi nggak lama, kira-kira 6 bulan. Jadi apa namanya bapak ini apa kakek lah manggil kakek umur berapa ya? 57. Oh 57. Kakek lah 57 kakek lah. Jadi kakek ini kok apa namanya ada berpikir buat ngamen itu dari mana pertamanya gitu? Kok bisa? Udah nggak ada lagi mau dia bertempuh. Pandemi kita mulai kecil. Oh kakek udah nggak ada lagi mau kerjaan apa udah pikirannya udah ini ya? Untuk jualan harus bulat balik harus modal. Modal habis. Ya, jualannya pun sekarang tambah jualannya dan makin banyak orang jualan. Iya makin banyak saingan lah ya kan. Jadi nggak terputar lagi uang itu. Kakek kalau boleh tahu kakek ini tinggal di mana ya? Jalan Bakti, Jalan Setiakawan. Di mana tuh? Di sekolah nih. Oh sekarang di sini. Kakek kok ngamen di sini? Kok bisa ngamen di Marelan di titik papan ini ya? Saya nampak di sini punya prospek itu agak lumayan lah banyak sini. Kalau ngamen di sini ya kayak? Nah, sementara di sana pun banyak kan, cuman kalau di sana itu kan banyak tetangga punya. Ini selagi saya gini banyak tetangga apa? Yang bulutnya panjang. Oh. Nah, yang bulunya kan nggak kayak gini. Ya memang ada juga kayak gitu ya. Jadi merendahkan profesi seseorang. Ya? Jadi sebelum saya ini terjun kemarin, saya permisi sama anak saya. Jualan udah nggak, apalagi udah nggak laku, setuju kalian saya. Nah, ayah ngamen bilang. Kalau nggak setuju kalian siap untuk lapar. Saya bilang gitu. Ya setuju lah ya, yang penting dapat duit, yang penting halal. Iya memang sih. Itulah. Kakek, Ini jalan terakhir. ya kakek ini dengan mengamen ini berapa orang yang dibiayai di rumah kek? 2.
Oh, anak kakek dulu. masih SMA. Yang satu SMA, yang satu lagi. Jarak setahun orang. Oh, beda-beda setahun ya. Dua-dua udah sekolah lah ya. Udah. Masih sekolah. Ya. Sekolah. Dengan pendapatan ngamen ini kek Kakek kira-kira satu hari itu kan dapat berapa tuh kayak dari ngamen? Kalau malam-malam minggu, alhamdulillah dapat juga 3.000. Malam minggu tuh ya. Malam Itu penghasilan minggu. paling banyak tuh ya. Iya. Kalau paling sedikit kayak satu hari itu dapat berapa? Sedikit 70 gitu lah. 70.000 ya. Itu kakek pindah-pindah tempat ya ngamen? Dulunya saya tuh di kafe sebelum Covid. Oh, Nah, karena Covid dulu pengunjung kafe sedikit ya. sedikit, pengambilan bertambah. Jadi saya coba di apotek pertama iseng-iseng di situ. Pertama awalnya di situ nggak nyangka saya beli obat. Datang anggota apotek itu, bawa dulu lagu tulang katanya, mau kita ada ibu. Bawa. Itu lumayan banyak orang nyawer. Oh, Jadi ketagihan sampai sekarang. sampai sekarang Karena di situ. rencana saya nggak pernah ke situ. oh. Itu kadang-kadang. Rezeki ya, Nah, tahu ya. kadang-kadang perjalanan hidup kita ini nggak pernah kita bayangkan, ya kan? Iya, kayak Nah, betul. jadi udah lumayan di situ di kafe tuh sedikitnya orangnya. Kadang-kadang cuma 3 orang pengunjungnya. Itulah udah lama saya di kafe. Mungkin orang tuh udah heran yang pelanggan kafe itu kan nggak pernah nampak lagi. Udah 8 bulan nggak ada dia apotek ini. Udah mau setahun juga ya? Nah, Iya. Kalau dari pas kakek ngamen, dari sejarah kakek ngamen nih, pengalaman yang paling terpahit pas saat ngamen apa kek? Pernah saya nyanyi, Hmm. ada 3 orang, satu pakai lobe, ya penampilannya alim lah nampak. Iya. 2 orang berjilbab. Nah, Belum perempuan? iya, orang itu juga makan di kafe. Enak lagunya, Pak. Tambah satu lagi lagu. Tambah. Habis itu bengong. Dia mau request lagu. Nah, Terus? udah di request ya. Hmm. Pertama saya nyanyi, enak lagunya, tambah satu lagu. Hmm. Saya tambah. Nggak ada Bengong nggak dikasih apa. Jadi saya cerita sama tukang parkir kawan saya. Oh. Yang parkir di situ. Palak dia. Udah punya tangga, nggak usah malu. Jalan aja di situ. Dan makin kaya dia. Emang ada Nah, itu yang pahitnya. Nah, Seolah-olah mau ngerjain kakek Iya. gitu. Nah, dia masih muda, sanggup dia gitu apa. Iya, ya. Saya itu bukan mengharap supaya dia nyawer. Iya. Kalau dia tuh saya nyanyi, nggak didengar, nggak diopennya, itu hak dia. Iya. Berarti dia nggak berjiwa seni, saya pikir. Iya, gitu. Tapi kalau disuruhnya itu seperti mengejek. Ya. Iya. Request dari Iya. Jadi kayak kira motivasi kakek yang selalu berjuang saat ini tuh apa? Motivasi kakek. Oh, Buat memang. keluarga gitu kakek berjuang. Memang saya itu ingin menyekolahkan anak saya, tapi rasanya agak berat lah sekarang ini. Karena saya punya anak pun kurang mengerti, nggak mau membantu. Bisanya dia cari uang tapi nggak mau. Anakku pun suruh main badu, dapat hasil. Kadang-kadang bergaji 70.000. Tapi nggak mau, malas dia. Itu pun uangnya untuk dia nya. Nah, maksudnya saya itu supaya jangan dia banyak lowong untuk bikin apa, terpengaruh dengan Lingkungan. lingkungan yang enggak. Iya. Suruh kakek kerja gitu ya. Iya. Jadi anak kakek ini di rumah kesehariannya? Itulah tidur. Dan malam ini warnet. Terus saya apa kadang-kadang sedih nih warnet saya ini. Saya bilang itu kan masa depan. Umurnya 17 laki-laki. Jangan percaya lagi. Lebih baiklah kau mau. Saya bilang gitu. Istri saya ini sekarang uring-uringan, nggak mau apa dia, nggak terima dengan keadaan. Oh, karena keadaan jadi kayak gini ya kayak. Nggak disangka-sangka jadi dia. Padahal hilang gitu. padahal kami ini yang udah apa gini udah susah gini mulai tahun 2002, bayangkan berapa tahun. Tapi masih dia nggak apalah masih ini. Belum Jadi- bisa move on dia dari. Jadi pernah aku bilang, banyaknya orang yang udah jatuh 2-3 tahun bisa bangkit, kita kok nggak bangkit. Orang tua pula nggak terima kau, maunya terima aja secara ikhlas, ada yang dalam ini. Nanti Tuhan kan menolong kita. Tapi kalau kau terus mengubah, makin lama makin susah. Syukur aja. Nanti kakek ini kunci biar supaya tetap bisa ngadepin kondisi saat ini, kakek bersyukur aja ya. Bersyukur, saya bersyukur. Jadi kayak kira-kira pesan untuk anak kakek ini apa? Ya itulah bekerja, itu jangan lupa
menyembah Tuhan. Artinya saya bilang hari-hari saya suruh sholat. Itu bilang dengan sholat kita tenang. Banyak uang kita kalau nggak sholat bisa. Jadi kita memandang jangan ke atas, pandang ke bawah. Kita syukur masih punya rumah. Orang lain masih sehat, ayammu masih sehat walaupun ini udah banyak urut. Saya bilang gitu. Orang lain nggak punya rumah, nyewa setahun diusir, mau dinaikkan sewanya, cari rumah lain. Syukurkan aja. Kita tenang, nggak ada diusir-usir, cuman untuk cari makan aja. Kalau keinginan kakek untuk anak kakek ke depannya itu apa, Kak? Ya, jadi orang yang berhasil lah, walaupun di bidang apapun, yang penting keberhasilannya itu dalam bentuk positif lah. Berarti Nah, berarti dua-duanya masih sekolah nih. masih Nggak ada yang putus sekolah nih. belum. Kakek ini kayak gini lah ya. Kesini itu dari jam berapa ya? Kadang dari si kemarin nyampe sambil antar saya pribadi, kadang-kadang jam 9. Jam 9 pagi. Iya. Kakek ke titik papan ini. Nah, Dari Petisa deh. Dari enggak, mana? dari Jalan Bakti. Jalan Bakti. Daerah Medan mana tuh? Medan. Sekarang sana. Terus Parami ke sini dulu. Jam 9 pagi ya. Nah, tapi kadang nggak tentu, kadang jam 1 Siang. siang, kadang jam 4. Kalau saya dari jam 1 kemari, pagi saya singgah dulu di kedai kopi Oh. untuk melepaskan pintu gitu kan, Oh. mencatur. Menenangkan hidup Nah, gitu ya. mencatur. Tadi nggak mentaro. Oh Ya, iya. paling nanti minum sampai kada bayar, cuma itu aja. Saya nggak suka judi. Terus udah gitu kakek pulangnya jam berapa tuh Kak? Kalau misalkan habis siap ngamen gini lah pulang ke rumah. Jam 11, sekarang setengah 12. Pulang malam gitu ya. Setiap hari tuh. Udah mau 2 tahun. Itu Selama ngamen ini nggak ada libur itu nggak? maksudnya Sekali aja saya libur. sekali gitu lah ya. Cuma sekali. Cuma sekali? Selama 2 tahun. 2 tahun ya? Itu karena terpaksa. Pas waktu saya masang sumur bor. Oh. Apa kami dulu diputus? Oh, pam. Gara-gara? Ada. Udah menunggak, nggak terbayar. Pernah semua saya bayar hari itu, maksud 3 bulan. Saya bayar 2 bulan, nggak terima orang itu. Bu, nantilah sebulan lagi ya. Kalau bayar dalam bulan depan, nggak mau dia. Jadi sekarang kayak mana ya? Jadi pasang sumur bor, di situ saya beri. Sehari itu aja selama 2 tahun ini. Misalkan kakek nggak ngamen berarti nggak ada lah uang untuk makan ya? Nggak ada, Nggak ada, sama sekali nggak ada. nggak ada sumber dari lain lagi. Berarti satu-satunya untuk cari nafkah ini ngamen ini ya? Kalau nggak ngamen nggak ada? Iya, nggak ada sumber dari lain. Apa yang bisa buat kakek sampai berpikir kayak gitu? Jangan sampai menyerah gitu. Aku bakal terus berjuang. Apa yang bikin Kakek ini, ya kunci kakek kunci terus kakek terus sampai terus sekarang berjuang? ini kakek Iya. masih tetap. Ya, yang pertama jalan nggak ada lagi, nggak ada pilihan. Seperti itulah kehidupan kakek. Dan kakek juga nggak pernah sedikit pun mengeluh karena itu. Tidak pernah. Jadi selalu berjuang ya. Jadi untuk anak kakek ini ya, karena kita sebagai anak remaja juga, kami juga remaja, dan anak kakek ini juga remaja. Jadi kita sayangi orang tua kita bantu selagi kita bisa. Kita juga laki-laki ya. Iya lah. Kita kerja, jangan malu kita jadi badut, jangan malu kita nih. Tapi malulah kita kalau kita mencuri, maling. Nah itu membuat kita malu. Kita buat kita malu, kita jaga menjatuhkan nama baik keluarga. Jadi kalau misalnya kita main badut, jangan pernah kita minder sama orang lain. Gengsi, jangan pernah gengsi. Iya. Kita jangan pernah dengar omongan orang. Yang anak saya ini memang nggak malu kali, cuman dia apa? Seperti jiwanya nggak hidup. Karena lingkungan itu berasa Mau santai aja. Udah sering udah nasihatin. Harus lebih bagus kau dari ayah 10 kali kan. Main gitar pun gua ajari. Udah mulai pandai dia main gitar. Nah, suaranya lumayan, cantik suaranya. Sayang kali dulu bangsa rezekinya kalau bikin band paling sedikit gaji limpun dulu. Bangsa murah dulu, tapi disia-siakan ya. Nah, Ya itu tadi lah. Berarti kita jangan pernah menyanyiakan 5 detik waktu. Mungkin udah karena 5 detik waktu itu bisa merubah kita untuk masa depan. nah ya betul. Jadi jangan gini lah, misalnya kita melakukan kegiatan yang nggak penting dan nggak berimbas ke masa depan, udah tinggalin aja. Lebih bagus kita kerja gimana caranya bisa merubah apapun itu profesi. keluarga ya. Selagi itu halal. Selagi halal. Dan dengan sebuah itu juga ya kita juga dekat kepada Sang Pencipta karena Dia pemberi segalanya. Kalau misalnya kita berdoa aja tanpa dibarengi usaha ya sama dengan nihil. Gitu juga kalau kita
berusaha aja dengan berdoa sama juga nih. Lebih baik kita dekati keduanya. Jadi apapun yang diminta, insya Allah bakalan diberi sama Sang Pencipta. Gitu. Jadi pacaran juga dikurang-kurangi. Jangan pacaran gitu belum waktunya, sekolah lah dulu. Itu bantu orang tua. Setidaknya jangan nyusahin kali lah orang tua. Iya, jangan nyusahin orang tua. Kasihan juga. Ya ini juga sebagai orang gini juga kasihan juga sama orang tua. Makanya Saling mengerti lah sebagai iya, saling mengerti sebagai anak. Kita juga, kami juga sebagai anak dan sebagai anak juga. selagi masih ada orang tua, saya lah orang tua. Jangan sampai menyesal di belakang hari. Iya, men. Setelah udah itu baru, oh iya, kenapa aku dulu nggak sayang, kenapa aku dulu kayak gini. Jangan kayak gitu, sama aja kita nangis juga nggak bakal bisa berubah keadaan. Jangan pernah beranggapan kalau kita nangis bisa berubah keadaan. Nangis tuh nggak berubah keadaan, malah memperburuk keadaan. Seperti itu. Jadi gimana ini aja yang bisa kita tanya sama Bapak ini. Ya mungkin ini saja yang bisa dibagikan. Sama buat kalian Oke. kawan kami. Ya, Inilah latar belakang Bapak ini tadi yang jadi kasih tahu sama dia pengalaman hidupnya, tentang keseharian dia. Jadi terima kasih yang udah nonton, yang udah support kami terus. ya. Nah, Jadi kalau misalnya kalian belanja di apotek raya melihat kakek ini sedang ngamen, iya di Gitu Papan, alangkah Di Tegudi Agung ya? iya di Tegudi Agung. kalau kita telusuri masih banyak orang-orang yang di sekitaran kita Bukan. Lebih dari ini. Jadi kalau misalnya kita bisa makan hari ini, makan Kita bersyukur ya. Iya, bersyukur. Banyak di luar sana yang mencari makan demi sok nasi banyak. Jadi kita bersyukur aja, kita bersyukur. Jangan selalu memandang ke atas. Kita lihat ke bawah. Bawah. Jangan minder sama orang-orang kaya. Karena kita tahu mati itu nggak bawa harta. Iya. Nah, Cukup. Sekian lah. Tanya-tanya pada seluruh boys. Ya. Salam seluruh boys. Kita semua. Pakai ini suruh ikut dulu. Iya. Kita nggak bisa kita aja. Jadi kayak ini ada seperti macam Iya, ciri khas kami gitu. Ciri khas. Bisa, iya, salam sedulur boys. Kita semua saudara. Nanti kita juga bilang kita semua saudara. Gitu. Oke. Salam sedulur boys. kita semua saudara.